ini? Moho. Inilah pentingnya wirangi. Karena dari itu. Orang asik kan? Enggak asik. Kita asik-asik. Oke, iya. Tatkala Anda rusak dengan yang merusak seperti itu dan maksiat, cara mencari harta, cara mencari yang dipakai, yang diminum, yang diapa dengan cara yang merugikan banyak orang, mencuri, koruptor, mau apa, ngapusi, menghasilkan ini saya jual beli 500, ini saya jual 1.500, saya tipu dengan hal-hal yang ini belinya saja 1.200.000 ya ditumpangi 300 menes, seperti itu juga sudah merusak organ sensitif ke Allah lah ya. Bukan organ, tanda. Oh, kan bodoh kamu ya, bodoh kamu. Iya. Tanda. Bukan tanda lah ya. Saya bodoh ya. Makanya Anda tahu tentang manusia yang Anda rusak. Bagaimana? Apa Anda rusak dengan contoh supaya telinganya melintir? Apa supaya tangannya panjang? Apa supaya mulut ini melebar? Apa? Dengan manusia melakukan apa yang dilarang agama secara tidak langsung, simbol-simbol itu akan melemah. Bagi kami. Bagi kamu. Ya. Leluasa untuk mendobrak. Ya, leluasa kita membisikinya, leluasa kita iya. Menstrategisi strategi kayak gini karena ini sudah lemah, telinganya udah lemah, matanya udah lemah, semuanya kita mudah untuk masuk dan mudah bagi mata itu untuk melihat dan kuping mendengar, untuk mulut berbicara. Karena setiap rongga-rongga itu kan ada penjaganya. Rongga-rongga ada penjaga. Iya, betul. Iya. Maka itu pertama dirusak dengan makan makanan sesuatu yang makanan yang dilarang oleh agama kami. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau bisa dari kandungan supaya pada waktu ngandung makan yang tidak jelas. Ya, seperti itu. Kalau sudah dirusak dari situ, itu akan mudah sekali kita untuk tetap bersama. Seperti itu. Ini ada pertanyaan yang dimana saya dengar secara kalam alam, ya. Seorang lebih ke meningkatkan sesuatu, kemutualismenya, mutu mengenal Allah dengan cara kayak gini, maka setiap 1 menitnya diganggu ataupun dicari cara keplesetan dalam 1 menit 1000 kali oleh setan. Ya, betul itu yang kemarin ngomong berarti bukan kamu lah ya, alam ya. Ini kan rahasia ya. Ini kan rahasia kami. Jadi makin orang itu menitih dengan kesungguhan dia kepada Tuhannya, makin jadi sorotan Anda. Iya. Bagaimana disorot, dia keplesetnya di mana, lalu Anda masuk supaya lebih melebar, kepleset lebih dalam lagi. Jadi orang yang justru berlevel oleh Anda itu sangat diperhatikan. Ya. Itu diperhatikan oleh Tuhannya, sangat diperhatikan oleh para nabi-nabi dan para malaikat. Juga Anda sangat memperhatikan orang itu. Tujuan Anda memperhatikan. Tujuannya? Iya. Manusia kalau seperti itu kan rata-rata menjadi tuntunan manusia-manusia yang lain. Oh iya, betul. Kalau seandainya kita saja kita bawa, kita bisa dengan mudah mengambil orang-orang yang simpatik dengan dia, mengambil teman-temannya itu mudah sekali seperti itu. Gitu. Karena taklid buta lah ya, ikut dengan kebutaan. Iya, seperti itu. Tapi kalau ngikut dengan ilmiahnya, Anda tidak bisa mengambil tidak bisa. Orang pinter juga ada yang taklid buta.
Ya banyak lah. Itu banyak. Banyak. Apalagi orang yang seperti kamu tuh pakai begini ya banyak. Itu Ada yang hadir luar biasa. kamu pergi sana. Kamu pergi. Kita teruskan pada skema yang tadi yang sudah di seket-seket oleh Anda, dikolom-kolomkan oleh Anda. Karena fisik manusia sudah dipelajari oleh iblis tempo dulu lah ya. Sudah dipelajari oleh Mbah. Iya, makanya dikitabkan oleh iblis ya. Oh, manusia punya ini, punya kesempurnaan ini. Supaya jangan pernah manusia itu tahu bahwasanya manusia luar biasa. Seperti itu ya. Tidak boleh tahu manusia. Tidak boleh tahu Tidak ya. boleh. Jangan sampai tahu. Oh, jangan. Kalau manusia sampai tahu, musibah. Musibah bagi kamu, dehidrasi semua ya, mencret kabeh ya, hancur kabeh, ndak berdaya, gesang, ndak berdaya, ndak punya kemampuan apapun lah ya. Cara orang itu tiduran di apa? Orang itu jadi tiduran aja di tempat tidurnya. Hanya tidur di tempat. Tapi tidur dengan rasa kesakitan. Oh, bukan tidur nikmat. Itu berarti ndak ada rumah sakit sih ya. Nggak ada dokternya, nggak ada rumah sakit, nggak ada. Ada obatnya. Kalau orang maksiat kita jadi kuat. Ya seperti itu. Muapkah? Ini wasiatul Mustafa kepada Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali sudah pernah berstatement manusia penuh rahasia dan rahasiaku ada di manusia ataupun manusia adalah rahasiaku. Al-insanu siri wa ana siruhu, kayak gitu. Nggak paham, kamu nggak usah paham. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti ya. Jadi intinya pelajaran Rasulullah bukan inti yang sesungguhnya sih ya, kita hanya segitulah pengertian kita, itu hanya segitu banget, makanya diwajibkan terlalu belajar sampai mati. Kenapa mengajarkan untuk wirangi, jaga halal dan haramnya, bahwasanya sesuatu yang termudah Allah itu tidak suka adalah meminta kepada selainnya Allah. Itu bukanlah jiwa-jiwa orang yang berwirangi, karena sangat merusak guratan-guratan yang penuh makna rahasianya, kayak gitu. Maka dua yang kemarin kita buka, wajah manusia berasma, ini ada titik sesuatu, dan pernah saya ungkapkan juga yang kayak gini sesuai dengan pelajaran ya. Sekarang pirangi samanya menjaga entitas yang sudah dilegalitaskan dengan yang luar biasa, dan itu hanya dimiliki oleh manusia. Kalau sadar yang kayak gini kan tidak ada permusuhan. Hanya musuh yang nyata adalah kamu tok kayak manusia, dan manusia itu tidak ada permusuhan, akhirnya saling tenggang rasa, tepos liro, menghormati dan saling memiliki. Tadi katanya mau bicaranya yang asik. Saya dapat laporan, saya di sini katanya bicaranya asik-asik, kok bicaranya menjijikan dan memuak. Aduh. Ya udah, ini kan inti. Tadi kan laporan saya ada yang kesini tadi. Itu mau pembicaraan asik-asik. Dah mudah untuk merusak itu mudah. Anda pasti asik untuk melihat kayak gini. Asik. Ping telu asik ya. Makan dan minumlah pakai tangan kiri. Anda paling pasti asik. Pasti asik. Makan dan minum pakai tangan kiri. Pasti asik. Saya tidak bisa minumnya. Kamu pakai tangan itu, saya tidak bisa ikut minum. Artinya kalau makan dan minum pakai tangan kiri, Anda pun ikut minum ya. Kenapa tidak? Karena lagi kayak gini. Saya ikut kamu. Iya. Coba. Ikut kamu saja. Pasti asik.
Asik kan? Kalau ikut kamu maka saya pakai jiwa lawamah. Ya, ya, ya. Jangan pakai jiwa mutmainah. Ya, ya. Jiwa-jiwa lawamah saja. Asik. Kita lagi asik kan? Seger. Seger kayak gitu saja, seger, nikmat. Itu bisa menyembuhkan. Menyembuhkan kamu ya. Iya. Tadi kan sakit. Iya, iya, iya. Kalau ke kamu pakailah jiwa lawamah, pakailah jiwa amarah, pakailah jiwa sufiyahnya ya. Jangan pakai jiwa mutmainahnya kayak gitu kan. Kalau pakai lawamah, makan, minum pakai tangan kiri, bukanlah orang-orang yang wirangi. Asik juga ya, kepempekan. Karena Anda tidak terbuka, kitab Anda dibawa tapi eman-eman dibaca, ya makanya saya membaca kitab saya. Kan ada yang perintah Tuhannya dijalankan, perintah Anda juga ketemu. Kalau seperti itu, Asik, iya, asik. hitam ya. Itu hitam, walaupun orang itu semangat. Iya, kalau orang seperti itu ya, itu malah bagus itu bagi kami. Ke kamu oke, ke sana, ke dia oke. Tapi kan dia tidak akan diterima. Itu jelas. Itu jelas karena dia menduakan apa yang diperintahkan. Apalagi kalau udah tahu tapi menjalankan. Gimana? Kebanyakan adalah pelanggaran ini di era Islam dewasa kayak gini jelas banyak yang sudah tahu tentang ajaran. Maka kebanyakan adalah dosa-dosa pelanggaran, bukan dosa pelanggaran. Itu asik enggak? Itu lebih asik. Karena dobelnya gandanya bagaimana? Karena dia mengetahui kok menjalankan, itu luar biasa bagi kami, jelas. Dan kami manusia kan udah dewasa dalam ilmuwan. Dia ilmunya lebih tinggi, lebih pandai dan segala masalah. Iya. Itu kalau mau melanggar, itu bagus bagi kami. Ganda. Bukan ganda lagi, berlipat-lipat. Kayak gitu. Sama saja dia meninggalkan larangan Tuhannya, berarti dia menduakan. Ya, seperti itu. Jelas kan? Oh, jelas. Sudah jelas itu dalam ini saya. Ini kan bahasan menghindari yang kayak gitu. Sekarang dari jenis sesuatu yang lebih menjaga nggak asik lah ya. Kena rujukannya ke situ asiknya. Tapi tidak asik. Yang asik adalah kerjakan perintahnya dan kerjakan perintah kamu. Iya, itu asik. Asik. Iya. Oke, semua. Oke lah. Carilah pengetahuan, tapi langgarlah. Ini mencari pengetahuan sudah tahu tapi melanggar. Itu menurut Anda lebih asik orang yang tidak mau cari pengetahuan dan melakukannya. Anda bisa, menurut saya, iya, menurut kamu. Orang yang tidak mau mencari pengetahuan tapi dia melanggar. Lebih asik ya orang yang mencari pengetahuan tapi melanggar, itu lebih asik. Karena pelecehan ya. Orang ini pelecehan. Pelecehan kebertuhannya. Itu lebih asik. Itu sama aja menghina Tuhannya. Nah, akhirnya kayak gini. Dia kena musibah sesuatu, tercekamnya satu kehidupan yang masalah propagandanya, masalah itu bertubi-tubi, dia akan mengatakan dasar setan. Itu bagaimana? Itu saling menjijikan bagi saya kalau bila dia seperti itu. Dia sudah disahabat kok bahasa dasar setan. Itulah hebatnya manusia. Dia mempunyai keistimewaan tersendiri, walaupun kadang-kadang dia melakukan, dia masih tetap ingat Tuhannya. Itu kalau dia ingat Tuhannya, saya yang setan. Seperti itu. Kita yang asik-asik lah ngobrolnya. Kayak gini, ini ada fenomena yang sering kali ada orang itu kok saya tidak sadar tangan ini gerak sendiri, setan yang menjalankan ya. Bagaimana? Bangsa lain yang bangsa lain, jin ya. Iya, bangsa lain.
bangsa jin lah ya. Iya, bukan bangsa kami. Waktu yang bisik-bisik Bisikan adalah saya. Ya, seperti Iya. itu. Sudah jelas? Jin juga dibisiki oleh Anda, Ya. hewan juga dibisiki oleh Anda, manusia dibisiki oleh Anda, rumput juga dibisiki oleh, angin juga dibisiki oleh Anda, Ya. api juga dibisiki oleh Anda. Ya. Tentang bisik-bisik Anda lah yang nomor satu. Kalau orang suka bisik-bisik berarti saya. Iya, maka Rasulullah tidak membolehkan bisik-bisik tatkala ada orang tiga. Kumpul tiga ya harus share ngomong yang jelas. Kalau bisik-bisik itu tidak boleh. Apalagi lebih kumpul-kumpul kok bisik-bisik. Karena bisik-bisik yang nomor satu adalah perilaku kamu. Ya, terima kasih atas Dukungannya. Dapat teman satu lagi. Ya boleh. Iya. Teman. Ya begitulah. Jadi untuk kelawamah adalah jiwa setan, sufiyah dan amarah adalah jiwa setan. Apa pentingnya wirangi itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Karena dari wirangi adalah identitas diri manusia, jiwa lahir dan batin adalah rahasia-rahasia yang dari Allah semata, yang tidak buat makhluk lain. Kenapa ini berjumlah 5? Kenapa berdiri seperti hanya langit tanpa cakap itu tidak roboh? Itu gambaran dan seterusnya. Mungkin lain kesempatan kita akan mengupas sedikit yang ditakuti oleh setan. Dari wirangi adalah menjaga rahasia-rahasia dalam batang dohir kita. Dijaga, maka ku anfusakum, jagalah diri kamu sendiri. Karena ada amanat yang diamanahkan oleh Allah pada batang lahir kita. Mata, hidung, mulut, dan dagu adalah asma Muhammad. Tidak boleh buat sembarangan melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan adanya menjaga wirai, jangan kotori dengan hal-hal yang diharamkan, mendekati kepada kesubhatan. Wajib mempelajari yang boleh, juga wajib mempelajari yang tidak boleh. Maka dari keseimbangan tidak boleh dan yang boleh, justru kita bisa masuk ke dalam pelajaran-pelajaran wirangi. La imanan liman la waro'alah. Belumlah dikatakan iman seseorang itu sempurna kalau belum bisa menjalankan wirangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadza syaf'i wal fitri wa hadza kalimati rabbana tammatil mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.